Sekarang kita masuk kitab Lukas. Ya, sekarang kita masuk kitab Lukas. Penulis ya, di Lukas 1 ayat 1 sampai 4 itu tertulis jelas. Itu kunci bagi kitab ini. Kita baca ya. Lukas 1 1 sampai 4. Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ya, ayat 1 sampai 4 adalah kunci bagi kitab ini. Ya, di ayat-ayat selanjutnya, ya, di ayat 5 sampai 25, ya, itu penjelasan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Jadi cukup komplit, ya. Tidak dimulai dari Yesus, bahkan dari Yohanes Pembaptis. Semua sumber-sumber awal menekankan bahwa Injil ketiga ditulis oleh Lukas yang disebut di dalam Kolose 4 ayat 14. Silahkan dibacakan. Kolose 4 ayat 14. Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Ya. Sebentar. Kolose. Tabib Lukas, ya. Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Jadi Lukas ini seorang tabib. Ya, dari lahir Lukas adalah seorang non-Yahudi dari Antioquia, seorang terpelajar dan pekerjaannya adalah seorang dokter. Jadi sangat tidak tepat jika dikatakan murid-murid Tuhan Yesus, pengikut-pengikut Tuhan Yesus di zaman itu kurang terpelajar. Banyak yang terpelajar, ya. Banyak. Selain Paulus yang disebut teolog, pada zaman murid-murid itu adalah Yohanes. Ya, Yohanes 12 murid, ya bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Yohanes itu adalah teolog. Tidak mungkin dia bisa menjelaskan itu jika tidak menulis surat Yohanes. Matius juga tidak mungkin dia menulis surat itu kalau bukan seorang terpelajar. Coba aja gitu ya, Anda membuat tulisan seperti Matius gitu. Belum tentu semua bisa. S1 teologi, S2 teologi, belum tentu bisa buat tulisan seperti itu. Jadi jangan dianggap tidak terpelajar. Mereka orang terpelajar. Ya. Dia, Lukas, merupakan rekan sekerja Paulus. Ya, kata kita bentuknya plural. Itu ada di Kisah 20 ayat 6. Silahkan. Kisah Para Rasul 20 ayat 6. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Ya, kata kita di situ menunjukkan bahwa Lukas sedang bersama Paulus, gitu loh. Ya, jadi ini rekan seperjalanan Paulus dalam melakukan keliling ya dari Asia Kecil sampai ke Yerusalem. Tanggal, banyak yang percaya bahwa dia menggunakan Markus sebagai sumber, ya sumber tulisannya. Ada sumber-sumber lain ya, tetapi sebagian besar Markus. Dia menulis Injilnya setelah Paulus ditahan di Roma.
Bahkan setelah kehancuran Yerusalem. Kenapa bisa dipahami tulisan ini setelah kehancuran Yerusalem? Karena ada tanda-tandanya di dalam tulisannya, di dalam kitab Lukas. Kita baca ya, pasal 19 ayat 43 sampai 44. Ya. Lukas 19 ayat 43 dan 44. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dengan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jelas ya. Tulisan ini memang nubuatan sebetulnya. Tetapi tidak mungkin bisa tertulis secara terperinci seperti ini jika keadaan itu belum terjadi. Berbahaya. Ya. Orang Yahudi saat itu atau bangsa Israel atau sekeliling bangsa itu yang mengenal Yudaisme tidak mungkin berani menghina atau mengatakan sesuatu yang buruk soal bait Allah, tidak mungkin. Ya, resikonya besar, seperti Stefanus bisa dirajam. Menghina bait suci itu resikonya mati. Jadi tidak mungkin ditulis jika keadaan itu belum terjadi. Ini kuat. Ya, kalau Anda baca banyak literatur, Anda tahu kenapa orang dirajam. Itu salah satunya karena menghina bait suci. Jadi pada saat penulisan ini ya diduga kuat ya Yerusalem sudah hancur. Kita baca lagi pasal 21 ayat 20 sampai 24b. Lukas 21 ayat 20 sampai 24b. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. 24b, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ya, jadi di situ jelas ya. Yesus pernah mengatakan robohkan bait Allah ini dan hari ketiga akan aku bangun. Dan aku bangun 3 hari, gitu ya. Reaksinya gimana orang Yahudi? Marah. Ya untung Tuhan Yesus bisa lolos saat itu. Dan memang caranya Tuhan Yesus begitu. Habis ngomong ceprot, hilang, ceprot, gerilya. Tapi kalau tinggal di sana terus, ya bisa-bisa dirajam. Ya, jadi tidak mungkin sebuah kalimat negatif atau tulisan bahkan terucap ini bisa jadi bukti bahwa dia menghujat bait Allah. Itu tempat paling sakral. Makanya pada saat bait Allah hancur, orang Yahudi ini shock semua. Wah, tempat Allah Yahweh yang maha perkasa. Lah kok hancur sama Roma? Nah, gitu ya. Jadi tulisan ini memang tulisan setelah Yerusalem hancur.
Oke. Besar kemungkinan tulisan Lukas sampai dengan Kisah Para Rasul ditulis tahun 70 sampai 80 Masehi. Ya, 70 sampai 80 Masehi. Sebab 50 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus, banyak orang menjadi bimbang. Banyak orang jadi bimbang. Katanya Yesus mau datang lagi. Kok nggak datang-datang? Kalau ada time travel gitu ya, kita ketemu orang-orang zaman itu, nah ini tahun berapa? Ini 2020 juga belum datang. Nah, ini yang dibuat beberapa tulisan oleh orang-orang zaman itu, oleh pencemooh, katanya datang, kok enggak datang? Nah, di sini orang Kristen saat itu bingung. Kok enggak datang? Ya, akhirnya muncul tulisan pasal 18 ayat 7 sampai 8. Lukas 18 ayat 7 dan 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ya, jadi jangankan orang sekarang mempertanyakan Tuhan. Tahun-tahun segitu orang sudah mempertanyakan Tuhan katanya mau datang. Tapi di sini Lukas menulis, ya, menguatkan mereka. Kamu harus bertekun, jangan sampai gugur imanmu. Ya, sampai dia menulis, adakah iman di bumi? Nah, ini sebuah bentuk pertanyaan bagi orang-orang zaman itu atau tantangan bagi orang-orang zaman itu, masihkah kamu mau bertahan dengan imanmu atau mau gugur? Ya. Jadi di zaman itu ayat ini sudah muncul. Bisa enggak ditarik zaman sekarang? Sangat bisa. Gitu ya. Tapi apakah semua ayat seperti ini bisa ditarik di zaman sekarang? Belum tentu. Nah, itulah kita harus belajar hati-hati ya, hati-hati apakah doktrin itu selalu tepat? Belum tentu loh. Ya, karena harus sesuai dengan konteksnya. Zaman itu dan zaman sekarang sama enggak? Kalau enggak sama enggak perlu dipaksakan. Oke. Latar belakang. Lukas adalah satu-satunya Injil yang ditujukan secara individu. Dia menulis untuk meyakinkan kembali seseorang non-Yahudi yang bernama Theophilus. Ya, orang percaya baru. Lukas tentu saja mewartakan Yesus yang kini berkuasa di sorga sebagai Tuhan dan Mesias. Jadi Lukas sedang menjelaskan seseorang yang bernama Yesus yang naik ke surga, yang sekarang jadi raja. Raja semesta. Gitu ya. Jadi pemberitaannya universe. Enggak seperti apa ya? Enggak seperti Markus yang sudut pandangnya benar-benar anak Allah jadi manusia. Gitu ya. Fokusnya bukan keilahian Yesus, tetapi kemanusiaan Yesus. Ya, seperti itu. Meskipun ya sebetulnya kan gini, masalahnya gini loh, banyak orang melihat Yesus dari sosok keilahiannya, meskipun dia seorang manusia. Dalam arti keilahian ini dipahami sebagai kesaktiannya, kemahakuasaannya. Padahal bukan. Sebagai manusia dia tidak bisa buat apa-apa, dan dia melakukan mujizat karena urapan Roh Kudus. Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi kalau seseorang melihat kemanusiaan Yesus, sebetulnya keilahan begini. Sebetulnya kalau orang memandang kemanusiaan Yesus,
Sesungguhnya keilahiannya muncul dari apa? Ketaatannya kepada Bapa, bukan kesaktian. Enggak ngomong kesaktian sebetulnya, karena yang disebut ilahi itu bukan masalah sakti atau tidak sakti. Punya power atau tidak, punya kuasa atau tidak, bukan. Seseorang disebut ilahi atau tidak, itu karena dia memiliki moral, memiliki ketaatan, memiliki hubungan dengan Bapa. Bukan karena kesaktian. Kalau orang sakti itu disebut ilahi, Musa juga ilahi. Betul? Musa juga ilahi, dia belah laut. Kurang sakti gimana? Yosua lebih sakti lagi, matahari berhenti. Kurang ilahi gimana? Jadi kesaktian itu kuasa, kesaktian itu bukan menunjukkan sebuah keilahian. Banyak orang Kristen salah di sini. Keilahian itu muncul dari seseorang jika memiliki sifat-sifat seperti Allah sendiri. Dia mengasihi semua manusia, memberi hujan kepada orang baik maupun orang jahat, memberi matahari sama kepada orang baik, orang jahat. Keilahian itu dari sisi agape. Itu keilahian. Taat pada Bapa sampai mati di kayu salib, itu keilahian. Banyak orang berpikir keilahian itu dari bangun, bangkitlah. Wah, angkatlah tilammu, melihatlah. Itu bukan sosok keilahian. Ya. Banyak orang yang bisa buat itu. Dukun-dukun Afrika, dukun-dukun India tuh bisa buat kayak gitu. Apakah dia ilahi? Tidak. Ya. Jadi saya harus menjelaskan ini. Semakin saya belajar, semakin saya tahu bahwa keilahian Yesus itu muncul dari karakternya. Bukan dari kesaktiannya. Jadi kalau orang Kristen mengagung-agungkan kesaktian Yesus, ya Anda kalah sama orang Yahudi. Yesus tidak pernah belah laut loh. Musa belah laut. Tapi Yesus membangkitkan orang mati, Pak. Itu nabi-nabi perjanjian lama juga pernah membangkitkan orang mati. Anak siapa tuh? Perempuan Sarfat ya. Perempuan yang di mana tuh? Elia atau Elisa tuh, saya lupa. Itu juga membangkitkan orang mati kan? Jadi bukan masalah itunya Yesus disebut Allah. Oke. Lukas menjelaskan Yesus yang kini berkuasa di sorga. Jadi tidak menjelaskan tentang, ya dia menjelaskan panjang lebar mulai dari kelahiran sampai kematian. Tetapi poinnya adalah Yesus yang sekarang berkuasa di sorga. Ya, Yesus yang berkuasa di sorga. Kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Itu banyak orang salah paham. Seolah-olah Yesus diangkat jadi Allah yang maha tinggi. Bukan. Yesus diangkat menjadi Tuhan dan Kristus. Tuhan, majikan, bos, pemerintah. Ya. Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan, menjadi majikan bagi manusia dan Kristus dan yang diurapi. Kalau jadi Allah yang maha tinggi lah, dia diurapi siapa? Menjadi Tuhan dan Kristus berarti dia jadi majikan dan yang diurapi oleh yang maha tinggi. Nah, di sini banyak orang salah paham. Ya, karena tidak memahami makna atau arti kata Tuhan. Gitu. Yesus tidak pernah diangkat jadi Allah dalam arti yang maha tinggi.
Bukan. Dia dikembalikan ke posisinya sebagai majikan, penguasa alam semesta yang diurapi. Kenapa? Karena dia sudah membuktikan ketaatannya. Kalau tidak ada ujian, tidak ada pengurapan. Karena dia lolos ujian, dia naik di kayu salib sampai mati, itulah pengurapan. Dia layak. Daud sebelum diurapi, dikejar-kejar Saul, dikejar-kejar musuh, dianggap gila. Itu pengurapan. Jadi pengurapan itu bukan yang datang ya, ayo datang, tumpang tangan. Itu bukan pengurapan. Pengurapan yang sebenarnya Allah sendiri yang melakukan pada kita. Dalam bentuk apa? Pergumulan-pergumulan kita, ujian-ujian kita. Oke. Tema utama Lukas adalah keuniversalan dari Injil, gitu ya. Itu tema utamanya. Lukas berasal dari Antioquia, berbahasa Yunani, yang menjadi Kristen, merupakan teman dekat Paulus. Telah dipanggil sebagai sejarawan. Jadi tulisannya itu historis banget, ya. Kan bisa kita lihat historis banget. Ditulis untuk Theophilus. Dia mulai dari pemberitaan Yohanes Pembaptis, dari benar-benar akarnya. Siapa sih Yesus itu, gitu loh. Karena dia menanggali peristiwa secara biblikal dengan referensi dari sejarah sekuler. Ya, dijelaskan. Coba Pak, Lukas 1 ayat ayat 5. Lukas 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Ya. Cara historis itu menulis cara historis itu seperti itu. Pada zaman Herodes. Herodes siapa? Itu kan bisa dicari nanti. Oh, Raja Herodes. Memerintah tahun berapa? Berarti sekitaran tahun itu, gitu ya. Dari situ muncul lagi keterangan berikutnya. Ayat 26, Pak, coba. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ya. Jadi dari peristiwa itu ditarik bulan ke-6. Dari bulan ke-6 nanti bisa ditarik lagi kesimpulannya. Jadi Yesus lahir kapan? Ini jelas dari sini. Dan dari sini memang kenyataannya Yesus lahir 25 Desember. Kalau ada yang ngomong bukan 25 Desember, berarti dia tidak bisa menarik kesimpulan dari peristiwa ini, gitu ya. Pernah saya khotbahkan dulu, dan memang agak rumit, gitu ya. Kita harus menyinkronkan antara bulan kalender Julian dengan kalender Ibrani saat itu, gitu ya. Disinkronkan dulu, baru ditarik 6 bulan, gitu ya. Itu pas Desember. Antara pertengahan Desember sampai pertengahan Januari itu tepatnya. Ya. Nah, kemungkinan besar 25 Desember. Ya, kemungkinan besar 25 Desember. Karena enggak bisa cocok persis 100% karena apa? Pergeseran. Kalender matahari dan kalender bulan ini kan enggak tepat-tepat persis. Nah, sampai segitunya orang mikir. Ya, jadi enggak mudah. Saya yakin 25 Desember Tuhan Yesus lahir. Ya, jadi enggak usah khawatir dianggap menyembah dewa matahari. Nah, tidak seperti itu ya. Keselamatan oleh Lukas dideskripsikan sebagai sebuah cahaya yang membawa wahyu kepada orang non-Yahudi. Ya, keselamatan digambarkan sebagai sebuah cahaya yang membawa wahyu kepada orang non-Yahudi. Lukas 2 ayat 32. Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain
dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Terang menjadi penyataan. Ya. Pernyataan sama penyataan beda ya. Pernyataan itu kita berkata sesuatu. Penyataan sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata, itu penyataan. Ya, jadi terang itu menjadi nyata bagi bangsa-bangsa lain, kepada semua bangsa, gitu ya. Pada akhir Injilnya, Tuhan yang bangkit menginstruksikan murid-murid untuk mengajarkan pertobatan dan pengampunan untuk dosa, untuk semua dosa kepada semua bangsa. Ya, jadi pada akhir Injilnya Lukas mengatakan ya, untuk mengajarkan pertobatan dan pengampunan bagi semua dosa kepada semua bangsa. Pasal 24 ayat 47. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Ya. Jadi Lukas itu. Ya, fokusnya jelas ya. Untuk bangsa-bangsa. Untuk Theophilus. Dari namanya Theophilus ini orang non-Yahudi. Ya. Subtema dalam Lukas yang menjadi poin-poin penting adalah satu, kegiatan Roh Kudus. Ya, ini cirinya Lukas. Lukas itu kuat bicara soal Roh Kudus. Di Matius, Markus, Yohanes ada tentang Roh Kudus, tetapi paling kuat itu di Lukas. Ya. Kalau seseorang gitu ya, seorang mahasiswa gitu ya, mau membedah Roh Kudus, pasti dari Lukas kebanyakan. Nah, seperti itu maksudnya. Pekerjaan yang diinspirasi dari Roh Kudus adalah bukti di mana-mana dalam Injil Lukas ini. Ya, Yesus memimpin pelayanannya dalam kepenuhan Roh. Kita baca yuk Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ya, kudus anak Allah. Pasal 3 ayat 22. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi mulai sebelum lahir, setelah pembaptisan, sampai ayat-ayat selanjutnya, itu banyak karya Roh Kudus dalam diri Yesus. Jadi sejak dalam kandungan Roh Kudus sudah berkarya. Pasal 4 ayat 1, ayat 14, pasal 18 ayat pasal 4 ayat 1, ayat 14, ayat 18, pasal 10 ayat 21. Itu semua bicara tentang Roh Kudus yang mengurapi Yesus, Roh Kudus yang menyertai Yesus. Kita bandingkan Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Menyembuhkan orang sakit, kenapa? Karena dia sakti, sebab dia sakti gitu. Apa? Betul? Coba ayat itu dimunculkan. Berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab dia sakti atau sebab dia Allah yang maha tinggi. Gitu?
Kalau ada ayat itu saya percaya akhirnya Yesus 100% manusia, 100% Allah dalam arti yang seperti itu. Tetapi ayat ini jelas tidak mengatakan itu. Ayat ini mengatakan Yesus berkeliling, ya berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Tidak disebutkan sebab dia Allah yang maha sakti, tidak. Sebab Allah menyertai dia. Allah, Bapaknya menyertai dia. Kalau dia Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha tinggi juga misalnya ya, tidak perlu Bapak menyertai dia. Dia bisa lakukan semua sendiri, tanpa perlu Roh Kudus atau Bapaknya. Ya, ini statement berbahaya, yang tidak umum, saya paham. Tetapi ayat ini mau diartikan bagaimana? Oke? Antara Yesus dan Allah ada hubungan yang begitu istimewa sehingga ia nampak sebagai tokoh ilahi, nampak sebagai tokoh ilahi. Kalimat yang saya katakan barusan, ini bukan kalimat saya persis ya, bukan kalimat saya. Seide dengan saya, sepikiran dengan saya, tetapi ini bukan kalimat saya. Ini kalimat seorang teolog terkenal dan gereja yang kokoh. Dari gereja yang kokoh, saya nggak bisa sebut namanya, tetapi kalau Anda ingin tahu, saya bisa tunjukkan. Pemahamannya sama. Jadi dia benar-benar manusia, diurapi roh Allah, sehingga nampak keilahiannya. Bukan berarti Yesus sebetulnya tidak ilahi, tapi kan dia mengkenosis, mengosongkan diri. Jadi yang dilihat dari Yesus adalah karakternya, moralnya. Bukan kesaktiannya, karena kesaktiannya dari Allah, penyertaan Allah, pengurapan Roh Kudus. Ini benar. Ya. Jadi kalau ngomong ini sesat, gitu ya, maka tulisan orang itu, teolog itu ya sesat. Padahal orang itu adalah dosen dari sekolah teologia gereja terbesar di dunia. Saya ngomong begini bukan saya cari dukungan, tidak, memang seperti itu. Masalahnya manusia ini kan kadang-kadang beda sedikit dengan pandangannya, berani mengatakan sesat. Nah, itu loh. Padahal yang seperti ini sebetulnya sesat juga. Jadi maling teriak maling, banyak yang begitu. Tetapi kalau orang yang benar-benar belajar, dia nggak akan menyesat-nyesatkan orang, karena dia akan berpikir, mungkin saja saya yang salah. Seperti itu. Ya. Murid-murid akan memulai misi ke dunia mereka setelah menerima kekuatan dari atas. Roh Kudus maksudnya. Ya. Jadi Roh Kudus kental banget di kitab Lukas, ya. Lukas, para rasul itu sebetulnya tulisan yang bersambung. Gitu ya. Cuman dipisahkan memang supaya jelas, oh ini Injil, ini kisahnya para rasul. Injil itu kisah tentang Yesus, kisah para rasul tentang para rasul gitu ya. Sebetulnya ini tulisan yang masih bersambung. Ya, jadi ini kuat banget. Kisah tentang Roh Kudusnya kuat banget. Subtema kedua atau poin kedua yang baik, yang kuat adalah tentang syarat menjadi murid. Jadi zaman itu ya 50 tahun setelah kenaikan itu orang-orang Kristen yang masih menyatu atau belum sepenuhnya berpisah dari Yahudi, ini banyak dianiaya. Dan penganiayaan itu membuat mereka bertanya-tanya. Ya, ditangkap tentara Roma, dianiaya orang sebangsanya, orang Yahudi, ya, dilempar ke
stadion. Kalau stadion main bola sih enak. Ini stadion ada yang di sana singa, gitu ya. Jadi mereka benar-benar menderita. Dipasang di kota Roma sebagai lilin penerangan. Jadi orang ini dibakar hidup-hidup. Jadi mereka bingung. Aku ikut Tuhan kok malah dianiaya. Gitu ya. Nah, Lukas menguatkan mereka dengan tulisan ini. Ya. Seperti Injil lainnya yang menekankan pemuritan, Lukas juga menekankan pemberitaannya agar setiap orang yang mau menjadi murid siap menderita. Lukas menjelaskan bahwa menjadi murid harus siap menderita. Kita baca Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak, dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ya, jelas. Kalau Anda mengaku Kristen, berarti Anda harus siap kehilangan nyawa. Kalau tidak berani kehilangan nyawa, sebetulnya Anda bukan Kristen. Masih calon Kristen. Itu yang sebenarnya. Kita baca Lukas 14 ayat 27 sampai 28. Lukas 14 ayat 27 dan 28. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau mau ikut Yesus, hitung dulu anggarannya. Kalau mau ikut Yesus, hitung dulu konsekuensinya. Berani enggak kehilangan nyawa? Kalau enggak berani, Anda enggak layak disebut pengikut Kristus. Anda tanggung, enggak jelas. Anda tidak bisa, kita tidak bisa disebut Kristen jika tidak berani kehilangan nyawa. Apalagi sekedar takut miskin, takut anak enggak bisa sekolah, takut istri enggak bisa macak. Macak tahu ya? Dandan maksudnya. Kalau takut masalah materi, itu belum nyawa loh. Anda enggak pantas disebut Kristen. Ya. Dan ayat yang dibaca Pak Handoko itu ada lanjutannya. Kalau Anda mau lanjut terus kan banyak. Kita baca ayat yang poin terakhirnya, ayat 33. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Anda belum jadi murid loh. Harus bisa melepaskan segala milik dulu. Segala milik itu bukan cuma uang. Semua, termasuk nyawa sendiri. Harus siap. Kalau Anda siap untuk kehilangan nyawa, baru Anda disebut murid. Kita sekarang ini belum tentu disebut murid loh sebetulnya. Anda masih khawatir ini, takut itu, tidak mau kehilangan ini, tidak mau kehilangan itu.
Enggak. Jadi jangan santai Bapak Ibu. Anda jauh dari standar orang zaman dulu. Jauh. Anda masih takut segala-galanya kok, takut bangkrut, takut lapar, takut mati. Ya. Mereka dulu rela kehilangan nyawa. Bayangkan anak Anda lihat dari jauh gitu ya, dikremus sama si macan. Kerep, kakinya dulu. Masih hidup kan berarti? Masih hidup. Kakinya dulu, tangannya dulu. Gimana perasaan Anda? Baru pinggang ke atas. Belum mati. Baru sampai jantung baru mati. Itu loh kekristenan. Ini yang dikisahkan Lukas tuh itu. Lukas ini memunculkan sebuah tulisan yang membuat seseorang itu tahu makna murid. Tahu syarat jadi murid. Kamu bertahan. Ya. Poin kedua selesai. Horornya selesai. Tapi itu kenyataan. Itu fakta. Dalam sejarah tertulis. Jadi kalau gereja tidak pernah menceritakan ini, saya heran itu gereja cap apa. Tidak ada kisah murid-murid Yesus diberkati, jadi kaya, sangat kaya, tambah kaya. Tidak ada. Kalau ada gereja menceritakan itu, saya heran itu gereja siapa? Gerejanya Tuhan Yesus atau gereja yang lain? Ya. Pak kok khotbahnya ini sih? Lah kan kita belajar Biblika. Nah Biblika itu begitu. Harus tepat sampai pusatnya. Perkara di gereja modern mau disistematis seperti apa, mau didoktrinal dogmatis seperti apa, kamu yang percaya Yesus jadi sangat kaya, tambah kaya, ya itu urusan nomor 2. Gitu. Itu urusan pendeta itu dan Tuhan akhirnya. Jadi bahaya. Ngerti doktrin tok, tapi nggak ngerti biblikanya, nggak ngerti historisnya, nggak ngerti makna aslinya, itu berbahaya. Kalau Anda tahu aslinya seperti ini, lalu khotbah pendeta seperti itu, Anda bisa menilai ini khotbah benar atau enggak. Pak kan ditarik di zaman sekarang, kan enggak ada lagi singa. Betul, enggak ada lagi singa. Tapi kalau Anda menjelaskan hidup Kristen itu enak, nyaman, tambah kaya, sangat kaya, itu kan berlawanan sudah. Poin ketiga, tema berikutnya, yang kokoh di dalam itu. Perhatian yang mendalam kepada pendosa. Ya, Lukas melaporkan kekhawatiran dan cinta Yesus kepada pendosa. Bukan cinta kepada dosa ya, cinta kepada pendosa. Dengan percaya akan harapan pertobatan mereka dan pengampunan. Jadi Yesus mengasihi pendosa dengan harapan pertobatan mereka. Dengan pengampunan yang sudah disiapkan. Gitu ya. Kita baca yuk pasal 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Ya. Duduk sama pendosa. Ya. Bahkan ini banyak ayatnya ya. Pasal 5 ayat 8 sampai 11, ya pasal 7 36, ya pasal 7 ayat 36,
Itu ada lanjutannya 40 sampai 48. Itu baca sendiri ya. Terus pasal 10 ayat 29 sampai 37. Pasal 19 ayat 1 sampai 10. Itu kisah tentang Yesus dan interaksinya dengan orang berdosa. Jadi ini khusus di kitab Lukas, khususnya tentang Sakius juga. Ya, ini spesial banget. Kita baca yuk. Agak panjang nggak apa-apa ya, tapi kenapa ini penting? Pasal 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia mulai melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu, pemungut cukai di zaman itu dianggap pendosa. Satu, sebagai pemberontak bangsa. Kedua, anteknya penjajah. Ketiga, tukang memungut sesuatu yang bukan bagiannya. Harusnya memungut 100, tapi dia memungut 200 atau 300 atau 400, gitu istilahnya. Jadi orang ini orang berdosa banget dalam pandangan orang Yahudi. Tetapi di sini Yesus diceritakan mau menumpang di rumah Sakeus, mau makan bersama Sakeus, seorang pemungut cukai. Itu kalau orang Yahudi alim ulamanya tidak mau. Orang Saduki, Farisi tidak mau. Makanya Yesus dicemooh, lihat gurumu makan dengan orang berdosa. Nah, gitu. Ya. Jadi di sini dikisahkan bahwa Yesus mau berkomunikasi, mau berinteraksi dengan pendosa. Tujuannya apa? Transfer spirit, ya, transfer pemahaman. Sehingga pada akhirnya Sakeus ini mau berubah, mau bertobat, mau mengubah pola pikirnya. Ya. Mau mengubah pola pikirnya. Pertanyaannya gini, apakah pada saat Tuhan Yesus makan sama Sakeus, Sakeus memahami atau mengakui Yesus adalah Tuhan anak Allah? Saat itu kan Yesus belum bangkit. Apakah saat itu Sakeus sebagai Yahudi, meskipun pendosa, dia nggak ngerti bahwa Allahnya adalah Allah Yahweh? Jadi yang dimaksud pertobatan Sakeus di situ apa? Ya sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dulunya ngambil sesuatu yang bukan miliknya, sekarang dia mengembalikan 4 kali lipat. Dia memberi, membagi-bagikan orang. Yang dahulu pelit menjadi tidak pelit. Itu bertobat. Ini kalau kita mau ngomong jujur. Ya, karena saat itu belum ada pernyataan Yesus Tuhan yang maha tinggi, penguasa semesta alam, seperti pengakuan iman rasuli, seperti apa yang kita pahami sekarang. Belum, bukan tidak ya, belum. Pemahaman orang Yahudi saat itu kan masih dangkal banget. Gitu ya. Murid-muridnya aja nggak tahu siapa Yesus, apalagi Sakeus. Gitu ya.
Jadi cara berpikirnya sampai ke situ. Ya. Jadi jelas perhatian Tuhan Yesus kepada orang pendosa. Bahkan gitu ya, ada pernyataan keselamatan bagi seorang pendosa. Ada pernyataan, ada keselamatan di rumah ini karena Sakius juga keturunan Abraham dari iman. Dia sebagai Yahudi melakukan hukum, betul. Tetapi dia disebut anak Abraham karena dia melakukan dengan iman, ketaatan, transfer spirit, transfer pemahaman dari Yesus. Kamu harus berubah. Kan kita nggak tahu Yesus ngomong apa di sana. Tetapi intinya orang ini berubah. Itu loh keselamatan. Kalau kita tidak berubah, ngaku selamat, Anda takabur. Coba evaluasi. Dulu saya begini, berubahnya di mana? Ini contoh saja ya, ngomong soal pelit. Dulu ngasih orang 2.000. Lalu begitu Anda bertobat, ngasih orang 5.000. Itu bertobat belum? Atau dulu ngasihnya ke pengemis itu 2.000, ini ngomong orang punya duit ya. Dulu ngasih pengemis 2.000, lalu berubah jadi 5.000, berubah jadi 10.000, berubah jadi 20.000, kira-kira yang bertobat yang mana? Kalau Anda berubah dari ngasih 2.000 jadi 5.000 saja dianggap bertobat, Anda masih jauh. Ini kan ngomong soal orang yang punya duit. Jadi tidak bisa dijadikan ukuran kan masing-masing orang berbeda. Tetapi saya mau menunjukkan kalau Sakius ya mengganti berapa? 4 kali lipat. Saya cuma ingin mencerahkan Anda gitu loh. Jangan merasa sudah sok yakin selamat gitu loh. Padahal pelitnya tetap berubah sedikit. Kan progresif, Pak. Nah, betul. Jadi jangan berhenti puas di satu titik. Terus tingkatkan. 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Nah, ayo. Itu namanya bertobat. Itu maksud saya. Kan kita bisa ngukur. Ya. Poin keempat. Perhatian Yesus juga tertuju pada kesenjangan kaya dan miskin. Ya, kita baca yuk pasal 6 ayat 20. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Kita bandingkan dengan ayat 24. Lukas 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Untuk yang miskin dikatakan apa? Berbahagialah. Untuk yang kaya, Yesus ngomong apa? Celakalah. Apa Yesus benci orang kaya? Yesus tidak benci orang kaya. Tetapi Yesus benci sifatnya orang kaya. Merasa memiliki, merasa punya, lalu bersikap tidak adil, semena-mena terhadap orang miskin. Itu yang tidak dimiliki. Ya, itu yang tidak dikehendaki Tuhan Yesus. Orang zaman itu, petokoi gitu ya, miskin banget. Ditindas oleh penjajah dan bangsawan, tuan tanah. Diperlakukan semena-mena. Zaman dulu kan tidak ada aturan waktu bekerja 8 jam, tidak ada kan. Jadi mereka bisa benar-benar kelelahan demi sesuap nasi. Itu istilahnya. Dan Tuhan sangat marah sama itu. Makanya Tuhan kasih kuduskan hari Sabat supaya mereka bisa istirahat.
Itu loh maksudnya. Bukan enggak boleh ngapa-ngapain, benar-benar disuruh istirahat. Ya. Orang kaya jika mau kehilangan nyawa, jika mau tidak semena-mena, jika bisa berbuat adil, ya tidak ada masalah. Gitu loh. Tetapi masalahnya orang kaya kecenderungannya memiliki sifat seperti itu. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka dulu orang miskin memang merasa nggak bisa apa-apa. Beli tekukur saja untuk persembahan penebusan dosanya itu sulit. Makanya Yesus katakan, Allah yang akan menyediakan buat kamu. Keselamatan bagi mereka itu anugerah banget. Karena Allah yang menyediakan bagi mereka. Ya. Yesus tidak ada masalah kalau orang kaya merasa miskin. Orang kaya yang siap kehilangan nyawa. Tidak ada masalah dengan itu, gitu loh. Jadi yang dilihat, yang ditembak sama Tuhan Yesus batiniahnya. Gitu ya. Berbeda zaman sekarang. Orang sekarang nih sudah miskin gaya tok. Wah, banyak itu kan. Kalau dulu miskin merasa tidak bisa apa-apa. Kalau sekarang miskin kan banyak yang gaya tok. Miskin tapi banyak gaya. Banyak keangkuhan. Merasa banyak kemampuan. Zaman dulu tidak seperti itu loh. Gitu loh. Zaman sekarang juga banyak orang kaya yang humble, yang baik-baik, filantropi banyak, gitu loh ya. Ini kan ngomong biblika zaman itu. Makanya kalau diseret ke zaman sekarang, ya kita harus benar-benar paham apa yang dimaksud. Ya. Bahkan pada pasal 4 ayat 17 sampai 21, Yesus nyata-nyata memilih nats pada Yesaya 61 ayat 1 untuk menyatakan tujuannya. Hadir untuk si miskin. Hadir untuk orang yang merasa membutuhkan Tuhan. Gitu ya. Kalau orang yang tidak membutuhkan Tuhan, ya bukan untuk itu tujuannya Tuhan datang memang. Makanya tiap orang yang mau bertobat itu tidak bisa dipaksa. Ayo Bu ke gereja, ayo Bu. Ditawari sekali, 2 kali, tidak mau ya sudah. Biar orang itu dengan kesadarannya mencari Tuhan. Karena Tuhan mencari orang yang begitu. Ya, kita baca yuk. Pasal 4 ayat 17 sampai 21. Lukas 4 ayat 17 sampai 21. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Yesus menyatakan dirinya sebagai penggenap ayat yang ditulis oleh Yesaya. Dia hadir untuk orang miskin. Dia hadir untuk orang yang tertindas. Yesus memberitakan ada kabar baik, ada pengharapan. Itu maksudnya. Ya. Jadi jelas. Pembelaan Yesus kepada orang miskin saat itu jelas. Orang zaman dulu itu kan kebanyakan apa adanya, ya. Kalau orang sekarang ada apanya, kan gitu. Jadi tolong dipahami secara tepat, ya. Poin berikutnya, Lukas menambahkan tentang catatan politis. Hasil perkara Yesus, yaitu Pilatus dan Herodes berdamai
atau sepakat bahwa Yesus bersalah dengan tuduhan raja orang Yahudi. Ya, itu dijelaskan oleh Lukas. Karena tidak ditemukan kesalahan moralnya. Ya, tidak ditemukan kesalahan moralnya. Jadi tulisan Lukas ini benar-benar historis. Ya. Sudah hampir mirip jurnal. Sudah hampir mirip jurnal akademis, hampir. Ya. Untuk zaman itu ya mungkin akademis ya, tapi ya kan dilihat dari sisi kita kurang dikit lah, tapi sudah luar biasa. Buat tulisan sejelas ini itu zaman itu tuh luar biasa sudah. Ya, bahkan ahli-ahli filsafat segala macam belum tentu memiliki tulisan yang sama. Ya, belum tentu memiliki tulisan sama. Ada sih, cuman tidak banyak juga. Jadi Lukas ini benar-benar seorang terpelajar. Dia memakai kata, saya melakukan riset. Nah, itu pakai kata-kata itu. Jadi untuk menuliskan Injilnya, dia melakukan riset, dia belajar, dia mencari data-data. Itu ya. Mungkin saja, misalnya si Lukas ini ketemu Maria, ya ketemu Bunda Maria. Mungkin saja ketemu Sakeus, mungkin saja ketemu Nikodemus, ya. Ketemu 12 murid, mungkin sangat mungkin kan gitu. Jadi menemui orang-orang seperti itu dan menulisnya dengan rapi. Nah, itulah kelebihan dari kitab Lukas. Oke, saya pikir cukup. Saya berhenti sampai di sini. Saya buka ruang untuk bertanya.